berjalan menyerahkan pada kekuasaan Tuhan, sehingga ia bisa memperoleh kemerdekaan sejati, yang sangat bertentangan dengan perbudakan yang dibebankan oleh dosa dan setan. Kasih Allah seperti inilah yang mendorong orang berdosa untuk menyembahnya dengan sukacita. Menyembahnya dari lubuk hati yang paling dalam. Tuhan telah memilih alternatif kelima. Dan inilah sebabnya atau alasan utama mengapa Yesus harus datang ke dunia ini, menjelma, kemudian hidup sebagai manusia, kemudian mati, kemudian bangkit, kemudian naik ke sorga, terus kemudian menjadi perantara kita di sorga, dan kemudian akan datang kembali. Pekerjaan Kristus dalam melaksanakan rencana keselamatan secara menarik disimpulkan dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Praise God. Puji Tuhan. Tuhan tidak membiarkan jurang pemisah itu semakin menganga dan melebar. Tuhan tidak membiarkan tembok yang memisahkan kita dengan Tuhan itu tetap dengan tembok yang tinggi dan tak bisa terselami. Namun dia meruntuhkan tembok itu. Dia membuat jembatan agar jurang pemisah itu terhubung. Pada saat ini kita akan melihat 7 langkah yang Tuhan Yesus lakukan. 7 langkah Kristus besar dalam pekerjaan keselamatan. Kita bandingkan pekerjaannya itu dengan anak tangga yang menghubungkan surga dan dunia. Semua anak tangga ini sama pentingnya dengan batu-batu yang digunakan untuk membangun bangunan yang melengkung. Tiang-tiang sebuah jembatan, warna-warna pelangi atau mata rantai. Kalau kita bandingkan. Jika salah satu anak tangga atau jika salah satu mata rantai terputus, maka kemudian rantai itu sendiri akhirnya kehilangan faedahnya. Jika salah satu anak tangga itu dilupakan atau dibuang, maka seluruh tangga itu akan cacat. Demikianlah gambaran bagaimana keselamatan hanya melalui Kristus secara holistik, secara keseluruhan. Yang pertama, langkah pertama yang Tuhan lakukan adalah ia datang. Kedatangannya yang ke dunia ini yang disebut dengan inkarnasi atau penjelmaan, yang berarti menjadi daging atau menjadi manusia. Mengapa perlu? Anak Allah menanggalkan kuasa keilahiannya dan memakai daging manusia untuk memulihkan hubungan yang sudah terputus oleh karena dosa. Dan memberi suatu gambaran tentang cita-cita Allah bagi Adam dan keturunannya. Dengan penjelmaannya ia juga menggagalkan tuduhan setan bahwa hukum itu tidak dapat dipelihara oleh manusia daging. Dan bahwa Allah yang suci tidak ada pilihan lain kecuali membinasakan semua yang melanggar hukumnya. Dan yang terakhir, penjelmaan itu memungkinkan Kristus untuk bersimpati dengan manusia yang berdosa itu dan untuk mengalami kematian untuk manusia. Jadi yang pertama, tangga pertama adalah dia datang. Yang kedua, ia hidup. Yang masih dalam frame atau kerangka pembelajaran kita tadi, yaitu rencana keselamatan, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Walaupun ini hanya 3 tangga, tetapi saya bawakan ini nanti sampai 7 tangga ini, atau 7 langkah. Yang kedua, ia hidup. Sangat ajaib memang. Tetapi penjelmaan itu sendiri belum cukup untuk menyelamatkan manusia. Itu adalah langkah pertama menuju penyelamatan yang lebih lengkap.
untuk menjadi pemikul dosa kita, Kristus harus hidup sebagai manusia seperti kita, namun dia berdosa. Mengapa kehidupan Yesus tanpa dosa diperlukan? Untuk membuktikan bahwa hukum Tuhan, hukum Allah bisa dipelihara oleh dalam daging manusia dengan bergantung sepenuhnya pada kuasa ilahi. Untuk menyediakan pengganti yang tidak berdosa yang bisa mati untuk menggantikan tempat orang berdosa. Untuk memberikan kemungkinan bagi Kristus untuk memberi hidupnya yang sempurna dalam penurutannya itu kepada orang percaya pada segala zaman. Jika saja Yesus pernah menyerah pada pencobaan, ia akan menjadi seorang berdosa dan takluk pada kutukan hukum Allah dan memerlukan, dan ia sendiri akan memerlukan seorang juru selamat. Maka ia harus mati karena dosanya. Rencana keselamatan menjadi gagal dan manusia akan hilang tanpa pengharapan. Namun yang benar, hal itu tidak pernah terjadi karena Yesus hidup sempurna, tanpa cacat, tanpa dosa. Itulah sebabnya ia sanggup menjadi juru selamat kita. Menjadi juru selamat untuk manusia yang berdosa. Yang ketiga, ia mati. Jangan lupa langkah pertama tadi, ia datang. Yang kedua adalah ia hidup. Yang ketiga adalah ia mati. Saya sudah bacakan ayat ini. Kematian Yesus Kristus sebagai pemikul dosa manusia adalah inti utama dan jantung dari Injil. Tanpa salib, hidupnya yang tanpa dosa itu sebagai teladan penurutan yang sempurna hanya berguna untuk menambah beratnya kutukan bagi manusia dan akan berdiri sebagai penghalang antara kita dan perkenanan Tuhan. Kalau tanpa salib, Yesus sebagai manusia dalam penjelmaannya, manusia yang sempurna dan tanpa dosa. Kalau seandainya tanpa salib, tanpa mati, untuk menggantikan kita yang disebut dengan substitute atau korban pengganti, maka kemudian rencana keselamatan tak akan mencapai puncaknya. Mengapa kematian Yesus itu perlu? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus terlebih dahulu menyadari sifat dan akibat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4, dosa adalah pelanggaran hukum. Hukum Allah adalah pantulan tabiatnya. Dosa itu adalah pemberontakan yang disengaja terhadap Allah. Hukum Allah yang dilanggar berakibat atau mengakibatkan hukuman mati bagi semua manusia di dunia tanpa kecuali. Karena semua orang atau semua manusia sudah melanggar hukum Tuhan. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Karena sifatnya adalah kasih, Allah tidak bisa meninggalkan manusia itu mati dan tanpa ada pengharapan. Namun, hukum ilahi sama kesuciannya dengan Allah sendiri. Maka hanya seorang yang sama dengan Allah yang bisa mengubah hukuman atas pelanggaran hukum itu. Dan itulah sebabnya Yesus Kristus mengambil tempat kita. Dalam hidupnya yang sempurna, mengambil tempat kita. Sehingga dia rela mati untuk menggantikan saudara dan saya. Demikianlah kasih Kristus untuk orang berdosa. Kita membayangkan seperti inilah pernyataan kasihnya kepada kita. Kita bisa dapat membayangkan. Jadi kurang lebih seperti ini. Aku tidak bisa berdiri dan melihat manusia itu binasa. Itulah yang ada dalam demonstrasi
kasih Yesus Kristus. Aku akan mengambil tanggung jawab atas dosa dan hukuman mereka. Aku rela mati bagi mereka. Itulah sebabnya Ibrani 2 ayat 9. Ia mengalami maut bagi semua manusia. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jangan lupa. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Sekarang, sebelum kita masuk di langkah yang keempat, bagaimana Yesaya pasal 53 ayat 6, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Allah tidak menciptakan cara yang lebih besar untuk menyatakan kasih-Nya dan memenangkan kepercayaan dan persekutuan manusia, kecuali hanya melalui kasih yang bisa membangkitkan kasih. Kasih Allah yang begitu besar, yang telah dinyatakan kepada kita, dan itu jugalah yang diharapkan agar kita bisa merespons kasih-Nya yang telah menggantikan tempat kita. Yang keempat, ia bangkit. Langkah keempat. Setelah Kristus hidup bagi kita dan mati bagi kita, ia harus mengalahkan maut untuk kita dan bangkit dalam kemenangan dari kubur. Mengapa kebangkitan Yesus itu perlu? Dengan kebangkitannya sendiri, Yesus menyatakan haknya untuk mengampuni dosa umatnya dan membangkitkan mereka dari kubur dengan kemenangan. Yohanes 14 ayat 19. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Di dalam Yohanes pasal 11 disebutkan, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Jika seandainya Kristus tidak mati, tidak bangkit dari antara orang mati, kita akan tetap hilang untuk selama-lamanya. Walaupun ia datang menjelma, walaupun ia hidup tanpa dosa, walaupun ia telah disalibkan. Jadi langkah pertama, kedua, ketiga sudah dilakukan. Tetapi kalau seandainya tidak bangkit dari antara orang mati, maka kita masih selamanya dipenjarakan dalam dunia yang terkutuk oleh karena dosa. Dibebani dengan tubuh yang sakit dan akan mati. Kita tidak akan mempunyai pengharapan kebangkitan. 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Jika kita tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosa. Ayat 18, demikian juga binasa orang yang mati dalam Kristus. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka pernyataannya tentang ketidakberdosaannya dan penyelamatannya akan tetap diragukan untuk selamanya. Misalnya ke dunia ini akan gagal total. Dia akan tetap diam 1000 bahasa. Manusia akan tetap hidup di bawah bayang-bayang pernyataan atau pertanyaan ejekan. Apakah Yesus itu anak? Tetapi faktanya, Kristus bangkit dari antara orang mati. Dia mengalahkan maut. This is the good news. Inilah kabar baik. Langkah yang keempat. Langkah yang kelima. Jadi jangan lupa langkah pertama, ia datang. Langkah kedua, ia hidup. Langkah keempat, langkah ketiga, ia mati. Langkah keempat, ia bangkit. Langkah kelima, ia naik ke sorga. Tetapi Yesus tidak hanya bangkit dari antara orang mati, ia harus naik ke sorga. Ia yang datang dari Allah harus kembali kepada Allah. Mengapa kenaikan Yesus itu perlu? Untuk menerima materai persetujuan ilahi atas misinya di dunia ini. Untuk menyaksikan di seluruh jagat raya ini bahwa tempatnya di sisi Bapanya di sorga adalah betul-betul menjadi haknya. Untuk mencurahkan karunia Roh Kudus kepada jemaatnya yang menunggu kedatangannya. Untuk menjamin kebaikan kita di hadirat Allah pada sepanjang zaman. Untuk memungkinkan fase berikut dari pekerjaan penyelamatan keimamatannya. Bahkan kalau kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oh, luar biasa saudara-saudara. Yang keenam adalah, langkah yang keenam adalah ia mengantarai. Ibrani pasal 7 ayat 25. Mengapa keimamatan Kristus perlu? Banyak orang yang bertanya, bukankah imamatan Kristus sudah cukup? Bukankah ia berseru sudah selesai di kayu salib itu?
Bagaimana mungkin pekerjaannya di surga masih menambah keuntungan pada pekerjaannya di bumi? Pertanyaan seperti ini memperkenalkan kepada kita inti keselamatan pribadi pada zaman kita. Oleh hidupnya, oleh kematiannya, oleh kebangkitannya, Yesus telah melengkapi jalan keselamatan untuk umat manusia. Ia mendirikan sumber keselamatan yang tidak akan pudar. Tidak ada yang kurang dalam pekerjaan atau dalam jalan keselamatan ini. Pengorbanannya adalah pengorbanan yang cukup dan sudah selesai. Namun demikian, untuk dapat memiliki keuntungan itu, kita harus menerima secara pribadi. Jalan keselamatan dan keuntungannya harus diterapkan secara langsung dalam kehidupan pribadi kita. Dengan pekerjaannya sekarang di surga, Yesus Kristus tidak menambah kebenaran pekerjaan penebusannya di kayu salib. Tidak menambah. Ia hanya menerapkan keuntungan pekerjaan penebusannya di atas kayu salib. Ia hanya menerapkan keuntungan pekerjaan penyelamatan itu kepada mereka yang datang kepada Allah melalui Kristus. Ia melakukan hal ini dengan dua cara. Dengan pekerjaan pengantaraannya yang ia karuniakan kepada kita, keuntungan dari hidupnya yang tanpa dosa dan kematiannya yang mendamaikan di hadapan Allah. Yang kedua, dengan karunia Roh Kudus yang dengannya ia mengaruniakan kepada kita kuasa hidupnya yang sudah bangkit itu dalam pergumulan kita dengan pencobaan. Langkah yang terakhir atau langkah yang ketujuh, 2 slide lagi. Ia datang kembali. Nanti kita akan belajar lebih lanjut ini, tapi ini hanya bagian yang terakhir dari presentasi malam hari ini. Untuk membangunkan anak tangga yang terakhir dalam tangga keselamatan, Kristus harus datang kembali untuk mengakhiri malam kejahatan. Sesudah malam, fajar mereka bersama Yesus surga mulia. Ya, untuk mengakhiri malam kejahatan yang telah lama merajalela di bumi ini. Dan untuk membawa umatnya pulang ke rumah. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau ada satu lagu yang luar biasa, salah satu lagu kita tahu, semuanya tahu. Saya pikir, because he live, I can face tomorrow. Sebelum saya memutarkan lagu itu, saya akan bacakan slide yang terakhir. Pada waktu Yesus datang, ia akan membangkitkan orang mati. Ia akan menghakimi dunia. Ia akan membinasakan dan melenyapkan selama-lamanya setan dan kuasanya, dosa dan kematian. Ia akan membalikan riwayat sedih yang tercatat dalam buku Kejadian pasal yang 3. Ia akan menyucikan dunia ini dan memulihkannya kembali pada keadaan yang semula. Dengan cara ini, ia akan menyempurnakan tangga keselamatan kita. Maka ia akan berkata kepada hambanya yang setia, marilah hai umatku, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan.